Hari ini kita juga sedang berperang. Perang seluruh bangsa menghadapi sebuah kasus. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehati. Hari ini saya cuma mau cerita, mau berbagi. Pesan yang saya mau bawakan adalah tentang pahlawan kemanusiaan. Saya teringat kepada sebuah film di tahun 2016 berjudul Hacksaw Ridge. Ya. Film itu merupakan sebuah film biografi karena bercerita tentang kisah nyata seorang tentara bernama Desmond Doss. Desmond, karena dia punya iman, dia pantang untuk menggunakan senjata. Tapi dia mau masuk tentara. Maka kemudian akhirnya dia memilih untuk masuk ke dalam medis. Nah, pada suatu ketika dia diutus untuk pergi berperang bersama dengan timnya, infanterinya pada Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Dan peperangan itu terjadi di Jepang, di Okinawa. Memperebutkan sebuah bukit yang bernama Hacksaw Ridge yang saat itu dikuasai oleh tentara Jepang. Pada suatu pertempuran, terjadilah pertempuran yang sangat besar dan tentara Jepang mengerahkan pasukannya dengan begitu banyak. Akibatnya terjadi pembantaian tentara Amerika. Tentara Amerika terpukul mundur, banyak jatuh korban, dan akhirnya mereka bersembunyi lari di bawah tebing dari Hacksaw Ridge. Pada saat inilah ketika malam tiba, Desmond Doss dengan sendirian dia naik kembali ke atas tebing dan dia mulai mendengar teriakan, jeritan kesakitan dari tentara-tentara Amerika yang hampir mati, yang dalam kondisi kritis. Dan itu membuat Hacksaw Ridge sangat berbelas kasihan. Dan apa yang dia lakukan? Maka di malam itu dia masuk ke medan pertempuran tersebut sendirian di tengah malam, dan dia mulai lihat setiap tentara Amerika yang masih bernyawa. Dia mulai angkat satu demi satu. Dia gotong sendiri, lalu dia turunkan di bawah tebing. Dan hal ini kemudian menghebohkan karena keesokan harinya tentara Amerika itu melihat ternyata ada begitu puluhan prajurit Amerika yang terluka ringan maupun terluka parah, yang diperkirakan sudah mati, ternyata ada di bawah tebing tersebut bersama mereka. Akhirnya, singkat cerita dikatakan, karena perjuangan Desmond Doss tersebut, semangat tentara Amerika bangkit kembali. Bahkan orang-orang tersebut banyak yang diselamatkan. Dan akhirnya, setelah menyelamatkan lebih dari 75 tentara Amerika di Hacksaw Ridge, Desmond dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Harry S. Truman. Hari ini, kalau kita bahas kejadian sekarang, hari ini kita juga sedang berperang. Perangnya bukan perang melawan bangsa, tapi perang seluruh bangsa menghadapi sebuah kasus yang namanya wabah virus corona COVID-19. Seluruh bangsa berjuang bersama-sama. Pasien yang terinfeksi sudah lebih dari 500.000 orang. Negara dan wilayah yang terjangkit sudah mencapai angka 200. Puluhan ribu orang sudah meninggal. Tingkat resiko penularan yang sangat besar. Dan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 1.000 yang terjangkit. Kita sedang menghadapi sebuah perang. Pertanyaannya, adakah Desmond Doss saat ini? Saudara, para dokter dan petugas medis saat ini menjadi garda terdepan melawan penularan virus corona. Peralatan minim dan banyaknya pasien yang ditangani membuat beberapa dokter gugur dan tertular virus corona. Hidup ini adalah... Tenaga medis saat ini telah menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien virus corona. Pekerjaan yang berat dengan resiko yang besar harus mereka lalui demi keselamatan bangsa dan negara. Perlengkapan yang tidak memadai membuat mereka harus mempertaruhkan nyawa dalam berhadapan dengan penyakit tersebut. Jangankan berkumpul, menemukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan keluarga saja sudah sangat sulit. Kami tetap bekerja untuk kalian. Kalian tetap di rumah untuk kami. Begitulah curahan hati yang diungkapkan oleh para petugas medis. Mari bersama-sama kita hargai perjuangan mereka dengan selalu berada di rumah dan menerapkan physical distancing. Ucapan terima kasih kami ungkapkan
atas dedikasi dan perjuangannya untuk bangsa dan negara. Perlindungan Tuhan senantiasa selalu menyertai dirimu beserta keluarga. Melayani Tuhan. Ternyata ada Bapak Ibu. Desmond Doss saat ini adalah tim medis kita. Mereka adalah garda terdepan yang harus menghadapi virus corona COVID-19. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Mereka menghadapi banyak kendala Bapak Ibu. Saya suka baca Instagram, saya baca berita-berita yang beredar. Mereka juga mau WFH. Mereka juga mau work from home. Tapi nggak bisa. Tidak bisa mengobati orang-orang yang terjangkit. Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang terancam nyawanya. Hanya lewat internet. Mereka harus masuk. Mereka harus memegang. Mereka harus bertatap muka langsung. Dan mereka juga harus meninggalkan rumah, berpisah dengan orang-orang yang dikasihi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena mereka juga takut kalau mereka kembali ke rumah dengan cepat, mereka bisa menulari keluarganya. Dan itu sangat berbahaya. Dan setiap saat mereka juga punya resiko untuk terpapar karena mereka langsung berhadapan dengan virus COVID-19. Dan seringkali mereka dalam kondisi yang tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu tahu? Seringkali bahkan jeritan seorang dokter yang berkata begini, kami yang kerja di rumah sakit sudah kewalahan. Pasien datang, mungkin cuma bicara, dia datang dengan flu, atau mungkin datang dengan stroke atau apapun. Tapi ternyata kemudian pasien itu adalah pasien COVID-19. Dan dokter kadang tidak siap. Sehingga resiko penularan itu sangat besar buat mereka. Mereka berkatakan kadang mereka juga sudah tidak bisa membedakan pasien COVID dan non-COVID. Itu resiko yang mereka harus hadapi. Lalu kemudian kita tahu alat pelindung diri yang sangat terbatas. Di salah satu Instagram mereka bertulis begini, para tim medis tersebut. Rumah yang menurut kalian adalah tempat yang membosankan karena WFH. Bagi kami para tenaga medis dan petugas yang berjuang di garda depan melawan wabah, adalah tempat yang kami ingin pulang pun kami tidak bisa pulang. Bahkan seorang keluarga dari seorang dokter yang meninggal dunia, yang tewas di medan perang, berkata, hari ini makna tagar di rumah aja yang sebagian dari kalian abaikan dan jadikan lelucon menjadi air mata bagi keluarga kami. Itulah tulisan sang anak karena papanya meninggal dunia sebagai korban COVID-19. Yohanes 15 ayat 13 berkata gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mengajak, yuk, apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Yang pertama, jangan membeli berlebihan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan medis, dan hal-hal lain. Karena mereka lebih memerlukannya. Mereka ada di garis depan. Mereka menghadapi langsung virus COVID-19. Yang kedua, yuk ikuti seruan pemerintah untuk physical distancing, menjaga jarak di rumah aja. Dan jangan anggap ini sebagai liburan. Yang ketiga, bantulah apa yang mereka butuhkan dan sanggup kita berikan. Yang keempat, jangan negatif terhadap mereka. Betul, mereka memang punya kelemahan. Tapi seharusnya kita membantu dan bukan menjatuhkan mental mereka. Dan yang kelima, yuk sesuai dengan apa yang gembala kita sarankan buat kita, himbau buat kita. Kita doakan mereka secara serius. Saya ajak kita untuk berdoa, khususnya buat pahlawan kemanusiaan kita yang berdiri garis depan, tim medis. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami bawa tim medis kami ke dalam tangan-Mu. Bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Lindungi mereka ya Bapak, jagai mereka. Kami tahu mereka pun penuh ketakutan, kelelahan, bahkan takut mengancam nyawa keluarga mereka di rumah. Hari ini kami berdoa bersatu hati, Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, perlindungan yang ekstra. Jagai mereka senantiasa ya Bapak. Berkati setiap usaha mereka. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan. Dan mampukan mereka menjadi alat-Mu. Membawa kesembuhan, membawa pengharapan, membawa pemulihan. Buat orang-orang yang terkena COVID-19. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.